kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Jumat, tanggal 27 September 2024. Baiklah, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas maupun pekerjaan kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayat 4. Demikian dikatakan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sekali lagi saya bacakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin semua orang di dunia ini, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, pasti senang mendapatkan pujian. Tidak ada orang yang alergi akan pujian. Tidak ada orang yang jadi gatal-gatal badannya karena dipuji. Tidak ada orang yang jadi marah-marah atau tersinggung karena mendapatkan pujian. Atau tidak ada orang yang jadi sakit, yang demam tinggi sampai dibawa ke rumah sakit karena dia mendapatkan pujian. Sebaliknya Bapak Ibu saudara-saudara, tidak sedikit dari kita yang mengharapkan pujian, menanti-nantikan pujian. Bahkan ada lagi orang yang haus akan pujian. Dan yang lebih ekstrimnya lagi, tidak sedikit orang yang gila akan pujian alias ambisi popularisme. Melakukan segala sesuatu dengan satu tujuan supaya mendapatkan pujian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salahkah kalau kita ini senang dipuji? Salahkah kalau kita mendambakan akan pujian? Tidak salah. Justru itu bagus sebenarnya. Namun satu hal yang harus kita ingat adalah pujian itu haruslah sesuai dengan kenyataannya. Kalau kita mau memuji seseorang karena memang faktanya dia pantas untuk dipuji, jangan memuji seseorang karena ada something, bukan karena demikian kenyataannya. Atau sebaliknya, jangan kita pura-pura memuji tetapi justru menjatuhkan. Misalnya ya, bagak doba ubigi suara melai, ale dengganan mulusipo ninda. Wah, itu kan pura-pura muji, tapi sebenarnya malah menjatuhkan. Wih, tahu nggak, anak tetanggaku tuh hebat sekali loh, tiap tahun tinggal kelas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jangan, itu tidak baik dan tidak benar. Baiklah kita memuji seseorang itu karena demikianlah faktanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, berbicara tentang pujian, kalau kita sendiri senang atau kita sendiri mendambakan akan pujian, tahu enggak Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Tuhan pun ingin, Tuhan pun senang kalau kita umat ciptaannya ingat untuk memuji nama Tuhan. Kenapa Tuhan ingin supaya kita umat ciptaannya ingat memuji namanya? Apakah Tuhan haus pujian? Apakah Tuhan gila pujian? Oh, tentu saja tidak. Tetapi kita memuji Tuhan karena memang Tuhan pantas, layak untuk kita puji. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita baca Mazmur 33 ini, terlebih mulai dari ayat 1, pemazmur mengingatkan kita semua supaya kita ingat untuk memuji-muji nama Tuhan. Kenapa kita harus memuji nama Tuhan? Dikatakan tadi di ayat 4, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus ingat untuk memuji Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah pelin-pelan. Kalau orang Batak bilang munggil-unggil, tidak. Tuhan itu setia. Dia setia terhadap perkataannya. Berbeda dengan kita Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Kalau kita masih mau pelin-pelan, ya enggak? Kalau kita masih mau tidak setia.
Kalau kita masih mau beda di depan, beda di belakang. Tidak sedikit di antara kita yang bersikap atau bertindak munafik. Tetapi tidak demikian dengan Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang setia. Itu sebabnya kita patut untuk memuji, memuliakan namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu bagaimanakah cara kita untuk memuji nama Tuhan? Marilah kita juga bersikap setia. Sebagaimana Allah sudah setia kepada kita, bahkan Dia setia sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Maka sebagai wujud terima kasih kita, sebagai wujud dari pujian kita kepada Tuhan, maka kita pun harus berlaku setia terlebih kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, bagaimanakah kita memuji nama Tuhan? Melalui perilaku kita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dalam skop kecil. Setialah di dalam rumah tanggamu. Jujur saja, sudah banyak orang yang tidak setia lagi dengan pasangannya. Sudah banyak anak yang tidak setia kepada orang tuanya. Tidak sedikit orang tua tidak setia lagi kepada anaknya. Tidak sedikit jemaat tidak setia lagi di mana dia terdaftar sebagai anggota jemaat dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, mari kita tunjukkan itu dalam skop yang kecil di dalam kehidupan kita. Mulailah di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di tempat engkau bekerja, di tempat engkau terdaftar sebagai anggota jemaat. Berlakulah setia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, marilah kita memuji nama Tuhan. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang selalu mengasihi kita. Lalu mari kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Allah dengan kita setia di dalam rumah tangga kita. Kita setia di tempat kita bekerja, kita setia di gereja di mana kita terdaftar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, agar kami ingat untuk selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Segala sesuatu Engkau kerjakan dengan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang adil. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Kesetiaan-Mu Engkau tunjukkan Tuhan, dengan Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus kami manusia berdosa. Kini kami terpanggil Tuhan untuk berlaku setia di dalam kehidupan kami, setia terhadap sesama kami, setia di mana kami bergereja, terlebih-lebih setia kepadamu Tuhan. Bapa, berkatilah kami, mampukanlah kami, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di pagi hari ini Tuhan, berkatilah kami dalam kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Berikan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada kami Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan dan yang kami ucapkan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang terbaring sakit, apakah dirawat di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Engkau yang menyembuhkan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang berduka atau yang mengalami pergumulan berat, kiranya Engkau yang menguatkan dan menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Dengar dan sambutlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.